Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Emma Romasia. Saya adalah salah satu mahasiswa Magister Psikologi Profesi Universitas Persada Indonesia YI Jakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang merupakan tugas dari mata kuliah psikologi, yaitu metode penelitian kualitatif, di mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPC Psikolog. Selamat siang Ibu. Terima kasih kepada Ibu Frida yang telah memberikan tugas yang menantang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke slide yang pertama. Pada slide yang pertama, kita akan membahas mengenai judul dari jurnal yang telah saya review, kemudian hal apa saja yang akan kita kupas dan kita bahas dalam review jurnal ini. Baiklah, seperti yang telah dilihat, judul dari jurnal ini adalah Resiliensi dan Dukungan Sosial pada Orang Tua Tunggal, di mana jurnal ini merupakan studi kasus pada ibu tunggal di Samarinda. Jurnal ini diteliti oleh Linda Aprilia, yaitu mahasiswa program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Munawarman Samarinda. Dan dalam jurnal ini kita akan membahas 5 bab, yaitu bab yang pertama pendahuluan, bab yang kedua acuan teori, bab yang ketiga metodologi penelitian, bab yang keempat paparan data dan temuan hasil penelitian, bab yang kelima yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Oke, next slide. Nah, sebelum kita masuk ke review jurnal, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui sekilas mengenai studi kasus. Menurut Kurzweil dalam Wahyuningsih tahun 2013, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan. Kegiatan di sini merupakan program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Oke, next. Nah, hal yang akan kita kupas dalam bab 1 pendahuluan itu ada 5 poin. Yang pertama itu latar belakang, dan yang kedua itu fokus penelitian dan perumusan masalah. Yang ketiga itu tujuan penelitian, yang keempat itu paradigma penelitian, dan yang kelima itu manfaat dari penelitian. Oke, next. Nah, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Studi dan kondisi apa yang menarik perhatian peneliti dan pembaca secara umum. Dari latar belakang yang terpapar di dalam jurnal yang saya review, di dalam jurnal dengan judul Resiliensi dan Dukungan Sosial pada Orang Tua Tunggal, terdapat situasi dan kondisi yang melatar belakangi peneliti tertarik melakukan penelitian adalah sebagai berikut. Saya kutip itu dari latar belakang yang ada di jurnal, bunyinya seperti: ketika individu kehilangan seseorang yang dicintainya, maka individu tersebut biasanya merasakan sakit yang begitu dalam, rasa frustasi dan kehilangan yang mungkin baru akan hilang setelah melalui waktu yang cukup lama. Hal ini dipaparkan oleh Papalia Wolf dan Goldman dalam tahun 2009. Fenomena kehilangan ini menjadi suatu fenomena yang traumatik dan memberikan efek melemahkan diri bagi sebagian wanita. Namun bagi sebagian yang lain, menjadi suatu proses kematangan diri untuk menjalani kehidupan tanpa pasangan dan sebagai orang tua tunggal.
Inilah proses awal wanita menjadi orang tua tunggal. Proses ini tentu tidak mudah dan terasa berat. Keberhasilan wanita sebagai orang tua tunggal di tengah berbagai tekanan membutuhkan penyesuaian diri dari berbagai masalah yang dihadapi berkaitan dengan banyak aspek. Seseorang yang menghadapi suatu masalah seorang diri tentu akan lebih sulit untuk bertahan dibandingkan seseorang yang dikelilingi orang-orang terdekatnya. Pada umumnya, orang tua tunggal menyatakan bahwa dukungan sosial yang mereka terima masih sangat minim dan terbatas. Selain karena merasa adanya isolasi sosial, mereka pun menyatakan bahwa anggapan miring mengenai status sebagai seorang janda pun masih kerap menjadi masalah. Nah, menurut saya, secara umum latar belakang yang disajikan oleh peneliti di dalam jurnal ini sudah menggambarkan situasi dan kondisi yang menarik penelitian. Nah, dalam latar belakang ini, sebagian besar dari fakta lapangan yang umumnya terjadi dalam kehidupan sehingga pembaca mampu memahami fenomena atau masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Oke, next slide. Nah, selanjutnya masih di latar belakang, hal-hal yang ingin diungkap dan alasan mengapa peneliti tertarik dengan topik tersebut, alasan mengapa hal-hal tersebut perlu diteliti, dan gambaran mengenai harapan bagi hasil penelitian. Di dalam jurnal ini, hal-hal yang ingin diungkap adalah bagaimana resiliensi yang dimiliki seorang ibu berkaitan dengan dukungan sosial yang ibu terima dari orang-orang terdekatnya. Dan alasan mengapa peneliti tertarik dengan topik tersebut adalah keinginan yang kuat untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya, mampu memberikan spirit baru bagi ibu tunggal bahwa bagaimanapun beratnya tekanan yang dirasakan oleh ibu tunggal, hal ini tidak akan mempengaruhi tekad mereka dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Berdasarkan hasil wawancara pada ketiga subjek menyatakan bahwa anak-anak adalah alasan terkuat mereka bertahan dalam kondisi tersulit sekalipun. Mereka mampu kuat dengan berbagai anggapan orang lain terhadap dirinya dan minimnya penerimaan dari lingkungan sosial berkat anak-anak yang selalu ada untuk memberikan kekuatan pada para ibu tunggal ini. Menurut saya, hal yang ingin diungkapkan dan alasan mengapa peneliti tertarik dengan hal yang diteliti ini di latar belakang sudah sesuai dengan latar belakang dari masalah yang telah dipaparkan, dan peneliti memiliki alasan yang kuat untuk mengangkat fenomena ini ke dalam sebuah penelitian. Oke, next slide. Kita masuk ke poin B, yaitu fokus penelitian dan perumusan masalah. Di fokus penelitian ada sepertinya tadi ada yang belum. Oke. Nah, gambaran mengenai harapan bagi hasil penelitian tidak dipaparkan di dalam jurnal ini. Nah, jadi yang kita review itu hal-hal yang cukup dipaparkan saja, dan hal yang tidak dipaparkan cukup kita tulis catatan sebagai kekurangan dari si jurnal ini. Oke, next. Nah, pada poin B itu kita membahas mengenai fokus penelitian dan perumusan masalah. Meliputi menetapkan fokus penelitian, menimbulkan sub-sub fokus yang terkait dengan topik penelitian. Rumusan masalah penelitian harus menjawab pertanyaan apa yang akan diselesaikan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Yang terakhir, merumuskan masalah penelitian dengan menggunakan kata-kata yang tepat dengan bahasa yang efisien. Nah, di dalam jurnal ini terdapat potongan kalimat
Berdasarkan hasil wawancara, pada ketiga subjek menyatakan bahwa anak-anak adalah alasan terkuat mereka bertahan dalam kondisi tersulit sekalipun. Mereka mampu kuat dengan berbagai anggapan orang lain terhadap dirinya dan minimnya penerimaan dari lingkungan sosial berkat anak-anak yang selalu ada untuk mereka memberikan kekuatan pada para ibu tunggal ini. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana resiliensi yang dimiliki seorang ibu berkaitan dengan dukungan sosial yang diterima dari orang terdekatnya. Dalam penelitian ini secara umum digunakan pertanyaan-pertanyaan apakah, bagaimana, dan mengapa dalam menetapkan rumusan masalah, sehingga dari rumusan masalah tersebut jelas terlihat kaitan antara kedua faktor penelitian dengan kemungkinan penyebabnya. Namun, di dalam jurnal ini tidak dipaparkan secara nyata bentuk rumusan masalah. Meski begitu, dari latar belakang yang disampaikan oleh si penulis, pembaca dapat melihat sedikit gambaran bentuk rumusan masalah yang dimaksud oleh si peneliti, yaitu terdapat pada kalimat bagaimana resiliensi yang dimiliki seorang ibu berkaitan dengan dukungan sosial yang ibu terima dari orang-orang terdekatnya. Berdasarkan potongan kalimat ini, dapat dilihat fokus dari penelitian ini adalah resiliensi dan subfokus yang terkait dengan penelitian tidak begitu digambarkan di dalam jurnal ini. Selain itu, potongan kalimat tersebut juga menggambarkan rumusan masalah penelitian yang harus menjawab pertanyaan apa yang akan diselesaikan peneliti dalam melakukan penelitian. Oke, cukup panjang ya. Oke, next slide. Nah, masih di bab 1 ya, poin C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian meliputi merupakan pernyataan operasional yang dirincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Kemudian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Dan rumusan tujuan bisa menjawab pertanyaan bagaimana peneliti menggunakan hasil penelitiannya serta bagaimana profesi sejenis menggunakan hasil penelitiannya. Nah, di antara semua rincian di dalam poin C ini ada satu yang tidak dipaparkan di dalam jurnal, yaitu bagaimana profesi sejenis menggunakan hasil penelitiannya. Itu tidak dipaparkan di dalam jurnal. Kembali lagi kita catat sebagai kekurangan saja, tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Dan di dalam jurnal ini terdapat tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menentukan ketahanan dan dukungan sosial untuk ibu tunggal yang bekerja. Nah, menurut saya penjelasan mengenai tujuan penelitian sudah tepat dan ketahanan yang dimaksudkan di sini adalah resiliensi. Oke, next slide. Oke. Nah, poin D yaitu paradigma. Penelitian kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologis dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, bersifat apa adanya, murni dari pendapat responden dan tidak harus dipaksakan sejalan dengan teori. Nah, di dalam jurnal ini terdapat paradigma penelitian, yaitu paradigmanya studi kasus yang digambarkan sebagai berikut. Saya ambil dari kutipan yang ada di latar belakang yang merupakan fenomena yang menggambarkan sebuah penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu dari kutipan yang berbunyi, fenomena kehilangan orang dicintai menjadi suatu fenomena yang traumatik dan memberikan efek melemahkan diri bagi sebagian wanita. Namun bagi sebagian yang lain ini menjadi suatu proses kematangan diri untuk menjalani kehidupan tanpa pasangan dan sebagai orang tua tunggal. Inilah proses awal wanita menjadi orang tua tunggal. Proses ini tentu tidak mudah dan terasa berat. Berdasarkan hasil wawancara pada ketiga subjek yang menyatakan bahwa anak-anak adalah alasan terkuat mereka bertahan dalam kondisi tersulit sekalipun.
Mereka mampu kuat dengan berbagai anggapan orang lain terhadap dirinya, dan minimnya penerimaan dari lingkungan sosial itu berkat anak-anak yang selalu ada untuk memberikan kekuatan pada para ibu tunggal ini. Menurut saya, bentuk paradigma dari penelitian ini adalah terdapat dari potongan wawancara umum yang dipaparkan oleh peneliti, di mana pernyataan ini cocok dengan rumusan salah tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu yang bersifat apa adanya, murni dari pendapat responden dan tidak harus dipaksakan atas nilai yang teori. Oke, lanjut ke poin E, manfaat dari penelitian. Kegunaan hasil penelitian baik bagi dunia ilmu pengetahuan secara umum bidang ilmu tersebut secara khusus, dan bagi masyarakat itu tidak dipaparkan di dalam jurnal, tapi saya melihat lebih ke kesimpulan dan saran. Itu penulis ada memaparkan beberapa saran di berbagai bidang, dan kemudian dirumuskan secara singkat dan dengan bahasa yang tepat. Itu juga emang tidak dipaparkan ya, berarti kembali lagi hal yang tidak dipaparkan kita catat sebagai kekurangan dari si jurnal. Oke, next slide. Nah, kita masuk ke bab 2. Hal yang akan dikupas dalam bab 2 yaitu acuan teori. Ada 3 poin, yaitu yang pertama A. Acuan teori berkaitan dengan fokus penelitian. B. Acuan teori yaitu subfokus 1, dan C. Acuan teori subfokus 2. Nah, pada penelitian kualitatif, acuan teori berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, karena tidak untuk mengkaji teori tetapi sekadar memahami konsep yang diteliti. Oke, next. Nah, di dalam jurnal acuan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu ada 3. Yang pertama dukungan sosial, yang kedua resiliensi, yang ketiga orang tua tunggal. Nah, dukungan sosial dasar teorinya yaitu Gottlieb dalam Smith tahun 1994 menjelaskan bahwa dukungan sosial adalah bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh orang terdekat yang dapat menimbulkan reaksi emosional dan perubahan perilaku pada orang yang menerima bantuan tersebut. Cohen dan Sam tahun 2004 berpendapat bahwa dukungan sosial bersumber dari tempat kerja, keluarga, pasangan suami istri, teman di lingkungan sekitar, dan dukungan sosial secara efektif dapat mengurangi penyebab timbulnya stres psikologis ketika menghadapi masa-masa sulit. Oke, lanjut ke acuan teori berikutnya yaitu resiliensi. Resiliensi menggunakan dasar teori dari Banham tahun 2002 menyatakan bahwa resiliensi adalah suatu proses interaksi antara faktor individual dengan faktor lingkungan. Faktor individual ini berfungsi menahan perusakan diri sendiri dan melakukan konstruksi diri secara positif, sedangkan faktor lingkungan berfungsi untuk melindungi individu dan melunakkan kesulitan hidup individu. Menurut Goldberg tahun 1999, resiliensi adalah kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Goldberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal yang magic dan tidak hanya ditemui pada orang-orang tertentu saja dan bukan pemberian dari sumber yang diketahui. Oke, next. Nah, lanjut ke orang tua tunggal. Menurut Sager dan kawan-kawan dalam
Perlmutter dan Hall tahun 1985 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran atau dukungan dan tanggung jawab pasangannya. Menurut Hammer dan Turner dalam Duval and Miller tahun 1985 bahwa suatu keluarga dianggap sebagai keluarga orang tua tunggal bila hanya ada satu orang tua yang tinggal bersama anak-anaknya dalam satu rumah. Orang tua tunggal atau khususnya ibu tunggal tercipta karena retaknya hubungan rumah tangga dari pasangan suami istri tersebut. Seorang perempuan disebut sebagai ibu tunggal apabila ia sudah tidak lagi hidup bersama suaminya dan pengasuhan anak seluruhnya menjadi tanggung jawab sang istri sendiri. Keadaan ini bisa tercipta akibat perceraian maupun kematian sang suami. Nah, menurut saya penjelasan dari acuan teori yang dipilih oleh peneliti sudah tepat dan dapat memberikan gambaran kaitan antara resiliensi dan dukungan sosial pada orang tua tunggal. Nah, oke, next slide. Hal yang akan dikupas dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Terdapat 6 poin. Yang pertama, deskripsi latar, sumber data dan satu kajian. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, data dan sumber data. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam itu pemeriksaan keabsahan data. Oke, kita masuk ke bab 3. Di dalam jurnal sumber data, yang A itu deskripsi latar, sumber data, dan satuan kajian, itu meliputi mengenai penjelasan cara yang ditempuh peneliti untuk memasuki latar, cara memperoleh izin, dan sebagainya. Dan di dalam jurnal ini, hal itu tidak dipaparkan. Selanjutnya, penjelasan mengenai kondisi dan situasi fisik latar sosial dan hal terkait dengan latar penelitian juga tidak dipaparkan di dalam jurnal. Penjelasan mengenai sumber data serta siapa yang menjadi satuan kajian ada dipaparkan. Nah, dalam jurnal sumber data adalah hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan siapa yang menjadi satuan kajian adalah subjek yang perannya sebagai ibu tunggal, informan sebagai kerabat subjek, dan informan dari rekan kerja subjek. Informan ini bisa juga kita sebut dengan key person atau saksi kunci ya. Menurut saya penjelasan mengenai sumber data serta siapa yang menjadi satuan kajian sudah tepat dan jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin B, metodologi penelitian, meliputi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan, misalnya studi kasus, etnografi, biografi, atau grounded teori. Kemudian deskripsi mengenai peran dan fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian. Nah, tentunya ini tidak juga dipaparkan dalam jurnal. Kemudian deskripsi mengenai pedoman dan proses di dalam memilih responden penelitian atau disebut dengan informan. Dan terakhir deskripsi mengenai jadwal waktu penelitian. Dan yang terakhir ini juga tidak dipaparkan di dalam jurnal. Baik, kita bahas yang dipaparkan saja. Di dalam jurnal ini terdapat metode penelitian sebagai berikut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu studi kasus pada ibu tunggal di Samarinda. Peneliti hanya memaparkan studi kasus saja dan tidak menjelaskan panjang lebarnya dari studi kasus tersebut. Dan selanjutnya di dalam jurnal ini, pedoman dan proses di dalam memilih responden penelitian atau informan adalah sebagai berikut. Jumlah keseluruhan subjek berjumlah 9 orang dengan menggunakan prinsip Snowball, yaitu prosedur pengambilan sampel berdasarkan pengambilan sampel bola salju atau snowball sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai sebelumnya dalam kurun dari tahun 2007. Nah, pada penjelasan metodologi penelitian ini, peneliti hanya memaparkan dengan ringkas metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif. Untuk pemilihan metode penelitian saya rasa sudah tepat, dan dalam judul penelitian memaparkan
pendekatan yang digunakan, yaitu studi kasus. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, poin berikutnya yaitu C, data dan sumber data. Data dan sumber data meliputi data apa saja yang dikumpulkan dan apa dan siapa yang menjadi sumber data, kemudian bagaimana menjaga kerahasiaan sumber data. Nah, menjaga kerahasiaan sumber data ini tidak dipaparkan di dalam jurnal. Di dalam jurnal ini, data dan sumber data yang berhubungan dengan topik yang dikaji didapat peneliti melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di dalam jurnal ini, apa dan siapa yang menjadi sumber data, yaitu subjek TK dengan inisial TK, inisial R, dan LD yang perannya sebagai ibu tunggal, kemudian informan dengan inisial M, Z, dan Y selaku kerabat subjek, dan informan dari inisial D, S, dan Q selaku rekan kerja subjek. Nah, jadi di sini ada 3 ya, yaitu sebagai ibu tunggal, terus selaku keluarga atau kerabat, dan yang terakhir informan selaku rekan kerja. Menurut saya penjelasan mengenai data yang dikumpulkan sudah tepat karena sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai dicatat melalui catatan tertulis, rekaman video atau audio, serta foto. Pencatatan sumber data utama merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Oke, next slide. Kita masuk ke poin D, yaitu prosedur pengumpulan data. Di prosedur pengumpulan data, yaitu langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data. Di sini tidak dipaparkan dalam jurnal langkah-langkahnya. Yang poin E yaitu analisis data, penjelasan mengenai proses analisis data. Nah, di dalam jurnal ini untuk teknik analisa data menggunakan deduksi data dan penyajian. Menurut saya penjelasan mengenai analisis ini sudah tepat, tapi tidak dijelaskan secara rinci oleh peneliti di dalam jurnal. Oke, yang poin F yang terakhir, pemeriksaan keabsahan data dan penjelasan mengenai kriteria keabsahan data yang digunakan juga tidak dipaparkan di dalam jurnal. Nanti bisa kita jelaskan alasan apa ya, mengapa hal itu tidak dipaparkan, itu ada terakhir di presentasi ya. Nah, kita lanjut saya ke bab 4, hal yang akan dikupas. Dalam bab 4, paparan data dan temuan hasil penelitian, itu juga ada 3 poin. Yang pertama A, deskripsi data. Yang kedua B, temuan hasil penelitian. Dan yang C, yaitu pembahasan temuan hasil penelitian. Oke, kita masuk ke deskripsi data. Poin A, yaitu di dalam jurnal ini, deskripsi data yang disajikan berupa hasil wawancara kepada 3 orang subjek, 3 orang informan dari keluarga, dan informan dari rekan kerja. Masing-masing itu juga 3 orang ya, berarti total dari semua yang diwawancarai oleh si peneliti itu ada 9 orang. Oke, next. Nah, temuan hasil penelitian, banyak banget ya. Karena kita ini review jurnal ya, mau tidak mau harus saya kutip panjang lebarnya. Bisa dilihat dari tampilan slide itu ada dari hasil penelitian subjek yang pertama yaitu TK, yang kedua itu R, yang ketiga itu subjek LD. Sebaiknya dibacakan saja. Dilihat dari hasil penelitian pertama, subjek TK adalah seorang janda disebabkan karena kematian suaminya sejak 1,5 tahun yang lalu. Kematian suaminya disebabkan karena sakit yang dideritanya, yaitu paru-paru basah. Tiba-tiba pada suatu hari suaminya pingsan. Keesokan harinya suaminya dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 1 minggu sampai akhirnya meninggal dunia. Subjek membutuhkan waktu yang
cukup lama, sekitar 2-3 tahun untuk bisa pulih. Kehilangan yang berlangsung begitu cepat membuat subjek TK dituntut untuk segera mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang begitu kompleks dan peran baru yang harus disandang sebagai orang tua tunggal dengan beragam tuntutan baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis. Nah, itu temuan hasil penelitian dari subjek yang pertama, yaitu subjek TK. Nah, selanjutnya kita masuk ke penelitian kedua, hasil temuan penelitian yang kedua ya, itu subjek R. Subjek R menjalani peran sebagai ibu tunggal selama 4 tahun, mengungkapkan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kembali pulih dari kehilangan yang dirasakan. Kondisi emosional subjek yang mudah meledak mempersulit penyesuaian diri subjek dengan semua perubahan yang terjadi. Butuh waktu untuk subjek menerima keadaan yang begitu berat ini. Bahkan sampai saat ini, subjek masih belum bisa benar-benar bisa menerima kenyataan. Kondisi subjek R yang merupakan anak tunggal membuat keadaan semakin sulit bagi subjek R. Sehingga ibunya adalah satu-satunya sumber kekuatan yang dimilikinya. Keluarga, terutama ibunya, selalu ada untuk subjek saat ia mengalami masalah. Sang ibu selalu setia menemani dan mendukung subjek dalam menjalani perannya seorang diri. Ibunya selalu membantu subjek terutama dalam mengurus dan menjaga anak-anaknya ketika ia bekerja. Dilihat dari hasil yang kedua itu subjek R merupakan ibu tunggal yang dibantu juga oleh orang tuanya dalam mengurus anak. Nah, gitulah peran ibu itu emang luar biasa. Oke, lanjut ke penelitian ketiga, yaitu temuan hasil penelitian dari subjek LD. Subjek LD adalah ibu tunggal yang mampu bertahan dalam menghadapi kematian suaminya. Subjek membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk mampu kembali pulih dan bangkit. Subjek LD mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan tetap mampu menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar pasca kematian suaminya, sehingga subjek mampu menghadapi berbagai anggapan miring yang diterimanya. Keluarga yang selalu ada dalam memberikan dukungan dengan terus meyakinkan subjek bahwa ia mampu menjadi ibu yang baik walau menjadi ibu tunggal. Ibu dan saudaranya pun terkadang ikut turut membantu dalam mengurus anak-anak subjek yang masih kecil. Ini sangat membantu subjek. Nah, dari temuan hasil penelitian dari subjek yang ketiga itu LD, itu juga kita melihat bahwa ibu tunggal ini juga dibantu oleh dukungan keluarganya dan ibunya juga. Nah, oke, next slide. Temuan hasil penelitian yang berikutnya dari gabungan antara ketiga subjek, yaitu 1, subjek 2, dan subjek 3. Mereka berusaha untuk mampu bertahan dan menerima kondisi yang mereka alami apa adanya. Selain itu, ketiga subjek terus berusaha untuk menjalankan perannya sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Ketiga subjek memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik, memiliki cita-cita, dan mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Penyelesaian masalah dan bangkit dari keterpurukan pun tidak hanya akibat kedukaan karena rasa kehilangan suami, tapi lebih banyak difokuskan pada bagaimana subjek bertahan setelah duka cita tak lagi menghampirinya, serta bagaimana ia mengatasi masalah pasca kepergian suaminya. Hal ini ternyata berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental dan penyesuaian diri ibu tunggal. Hal ini sesuai dengan apa yang dirasakan sebagian besar subjek, bahwa subjek yang ditinggal suami menegaskan bahwa ini kondisi yang tidak mudah.
Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan masing-masing subjek, bahwa subjek mengalami masa-masa yang sulit, ditunjukkan dengan rasa sedih, kehilangan yang berlebihan, kesepian, putus asa, dan merasa tidak mampu. Oke, next. Oke, kita lanjut ke informan berikutnya, yaitu dukungan dari keluarga. Temuan hasil penelitian dari dukungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga subjek mendapatkan dukungan dari keluarganya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari informan M, Z, dan Y selaku kerabat subjek. Mereka mendukung sepenuhnya untuk kebaikan subjek. Dukungan keluarga sangat membantu mereka dalam melakukan proses penyesuaian dengan kondisi sebagai ibu tunggal yang dialami. Dan kemudian hasil temuan penelitian juga terdapat dukungan dari rekan kerja subjek, yaitu berdasarkan pernyataan informan D, S, dan Q selaku rekan kerja subjek. Mereka mendukung subjek terutama dalam hal pekerjaan. Mereka menyatakan bahwa rata-rata subjek mampu bekerja dengan baik. Ketiga subjek juga memiliki hubungan baik dengan orang lain di sekitar mereka. Hubungan baik ini merupakan salah satu faktor yang terpenting bagi mereka, sehingga ketiga subjek tersebut mampu bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pembahasan temuan hasil penelitian C. Berdasarkan hasil penelitian pada ketiga subjek, hasil yang didapatkan adalah ketiga subjek tersebut memiliki kemampuan resiliensi. Kemampuan resiliensi yang mereka miliki belum sempurna. Akan tetapi, walau minimnya dukungan yang didapat dari keluarga, teman, serta orang lain di sekitarnya, para ibu tunggal tetaplah memiliki harapan akan hubungan yang baik dengan orang lain, pola pikir yang positif, dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik, yang akan menjadikan resiliensi yang mereka miliki dapat semakin baik. Seseorang yang resiliensi akan mampu membangun interaksi sosial yang akan mampu membantu individu tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam hidupnya. Hasil seluruh penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa resiliensi sangat penting bagi orang tua dalam menghadapi kesulitan, tekanan, atau keterpurukan. Individu dengan resiliensi yang baik adalah individu yang optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik. Individu mempunyai harapan terhadap masa depan dan percaya bahwa individu dapat mengontrol arah kehidupannya. Optimis membuat fisik menjadi lebih sehat dan mengurangi kemungkinan menderita depresi. Para ibu tunggal ini justru semakin resiliensi dan kuat di tengah minimnya dukungan yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Karena mereka merasa harus membuktikan bahwa ada atau tidaknya dukungan yang mereka terima, mereka harus tetap bertahan untuk orang-orang yang masih membutuhkan mereka, yaitu anak-anak. Nah, menurut saya, penjelasan mengenai temuan hasil penelitian sudah menggambarkan bagaimana resiliensi yang dimiliki oleh seorang ibu berkaitan dengan dukungan sosial yang ibu terima dari orang-orang terdekatnya. Dan pembahasan lengkap dari penyampaian hasilnya lebih detail lagi disampaikan oleh peneliti itu ada di dalam skripsinya. Oke, next slide. Nah, terakhir kita masuk ke bab 5, hal yang akan dikupas dalam bab 5, yaitu ada 3 poin, yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kesimpulan. Ada 5 kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti di dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu subjek TK dalam menghadapi kematian suaminya, subjek memutuskan untuk bertahan dengan lebih mengontrol emosinya dan membangun keyakinan dalam dirinya untuk menjadi lebih baik lagi dengan memaksimalkan semua dukungan yang diperolehnya dari keluarga maupun rekan
kerjanya dengan senantiasa terus berdoa dan berusaha. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, subjek R dalam menghadapi kematian suaminya, subjek membutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya memutuskan bangkit dari kesedihannya dengan belajar lebih mengendalikan emosinya dan fokus pada anak-anaknya. Ketiga, subjek LD dalam menghadapi kematian suaminya, subjek mampu membangun kembali kekuatan dirinya untuk menerima kenyataan kematian suaminya dengan berusaha mengontrol segala perasaan kehilangan yang dirasakannya dengan sering berkomunikasi dengan anak dan keluarganya sebagai sumber kekuatannya. Subjek merasa optimis akan mampu menjalani perannya sebagai ibu tunggal dengan baik. Nah, kesimpulan yang keempat, dukungan sosial yang dibutuhkan oleh para ibu tunggal adalah kehadiran orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, teman, maupun tetangga. Bantuan nyata seperti membantu menjaga dan mengurus anak-anaknya, penghargaan dan penerimaan yang positif dari lingkungan sekitarnya untuk status mereka sebagai seorang janda dan terlebih sebagai ibu tunggal. Dan kesimpulan yang kelima yaitu subjek penelitian yang mengalami kehilangan pasangan membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 tahun untuk kembali bangkit dan pulih dari segala kesedihan dan kesendirian. Nah, kesimpulan yang kelima ini membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 tahun itu secara keseluruhan ya, antara subjek yang 1 sampai yang ketiga, lebih kurangnya 1 tahun sampai 3 tahun untuk kembali dan bangkit pulih. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin D dari bab 5 yaitu implikasi. Di dalam jurnal ini terdapat implikasi sebagai berikut. Hasil seluruh penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa resiliensi sangat penting bagi orang tua tunggal dalam menghadapi kesulitan, tekanan, atau keterpurukan. Individu dengan resiliensi yang baik adalah individu yang optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, penekanan dari implikasi itu terdapat pada kata-kata resiliensi sangat penting bagi orang tua tunggal. Berarti artinya resiliensi itu sangat dibutuhkan untuk didalami oleh ibu tunggal. Nah, menurut saya penjelasan mengenai implikasi yang dipaparkan oleh peneliti sudah tepat dan jelas. Oke, next. Yaitu yang terakhir, saran. Nah, poin C adalah saran. Di dalam jurnal ini terdapat saran sebagai berikut. Ada 4 saran yang dipaparkan oleh peneliti ini lumayan cukup panjang juga nih. Oke, saran yang pertama yaitu 1, bagi orang tua tunggal. Akibat kematian suami yang memutuskan untuk tetap bertahan sebagai ibu tunggal, yang resiliensinya diharapkan agar lebih mampu meningkatkan pengendalian emosi, agar ibu mampu bertahan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Keyakinan yang kuat harus terus berpikir positif menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk mampu menerima kenyataan bahwa ayah mereka telah tiada. Santai. Yang kedua yaitu bagi keluarga inti maupun keluarga besar, teman, tetangga, dan masyarakat sekitar tempat tinggal maupun teman kerja mampu memberikan penerimaan dan penghargaan serta tidak memandang negatif terhadap status mereka sebagai ibu tunggal, akan menjadikan mereka semakin kuat dalam menjalani hari-hari tanpa pasangannya. Kehadiran orang-orang terdekat akan menjadi sumber kekuatan bagi para ibu tunggal bahwa mereka dianggap ada dan tidak dipandang sebelah mata. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu bagi instansi yang bergerak dalam pemberdayaan wanita
wanita baik negeri maupun yang swasta yang ada di Samarinda agar aktif dalam memberikan seminar ataupun pelatihan gratis sebagai intervensi untuk meningkatkan resiliensi pada ibu tunggal wanita di Samarinda dengan titik tekan pada wanita Samarinda, yaitu pengendalian emosi, keyakinan akan kemampuan diri, serta meningkatkan pandangan positif terhadap diri sendiri dalam mengembangkan kepercayaan dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi sebagai ibu tunggal. Dan keempat, saran yang keempat kepada penelitian selanjutnya, peneliti yang tertarik melakukan penelitian tentang resiliensi dan dukungan sosial pada ibu tunggal yang bekerja hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang dampak minimnya dukungan sosial terhadap resiliensi dan penerimaan diri ibu tunggal, seperti melakukan penelitian terhadap ibu tunggal yang memiliki tingkat penerimaan diri yang rendah. Oke. Menurut saya, penjelasan mengenai saran sudah bagus dan tepat karena peneliti memberikan saran yang membangun baik untuk individu maupun keluarga inti maupun keluarga besar, teman-teman, tetangga, masyarakat sekitar, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selain itu, saran yang membangun untuk instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan wanita baik dalam negeri maupun dalam swasta di Samarinda. Dan terakhir, saya saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Oke. Nah, review secara keseluruhan. Nah, tadi kita udah review secara detail. Nah, sekarang kita review secara keseluruhan. Menurut saya, pemaparan informasi yang ada di jurnal sudah menggambarkan data sesuai dengan judul penelitian. Pemaparan hasil datanya rinci dan jelas sehingga pembaca dengan mudah mengerti isi dan maksud tujuan penelitian yang ada di dalam jurnal. Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan seperti langkah-langkah atau proses sama penelitian di lapangan dan kerahasiaan data yang menurut saya harusnya bisa dipaparkan sedikit gambarannya di dalam jurnal. Hal ini mungkin terjadi karena tuntutan dalam penyajian jurnal harus singkat, padat, dan jelas, termasuk dalam jumlah halamannya pun tidak boleh melebihi dari 10 halaman menurut sependek pengetahuan saya. Dan tentunya untuk data lebih lengkap bisa kita lihat dari skripsi yang dibuat oleh peneliti. Nah, dari skripsi itu mungkin saja itu lebih lengkap pemaparannya. Melalui review jurnal ini, saya belajar sedikit banyak tentang studi kasus. Semoga review ini bermanfaat untuk pembaca lainnya dan untuk pendengar lainnya, karena ini sebuah video. Terutama review jurnal ini bermanfaat untuk diri saya sendiri. Dan terakhir, ini kita paparkan daftar pustaka. Demikian presentasi mengenai review jurnal yang telah saya sampaikan. Mungkin dalam presentasi ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Mungkin kekurangannya lebih ke bagaimana kekurangan saya dalam